wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, dalam kaji tahun 2026 alhamdulillah kita bisa berkumpul di pagi hari ini dengan niat untuk belajar manasik haji. Alhamdulillah sebelumnya mohon maaf nih, tadi ada miskomunikasi sehingga saya tadi sempat ke Amal Suhada. Padahal rumah saya di Pasar Jongge. Mohon maaf ini perlu komunikasi lebih efektif lagi. Mohon maaf saja saya ya ke sini. Baik, Bapak Ibu, kita langsung saja. Tugas saya pada hari ini adalah menyampaikan terkait dengan doa untuk ziarah kubur Nabi SAW dan kubur-kubur yang lain. Bisa dilihat buku panduan halaman 147 dan sampai 149. Saya izin berdiri, Bapak-bapak, Ibu. Sudah kepanggil buku panduan halaman 147. Cek, halo, tes 1 2 3, tes 1 2 3. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu semua, dalam ibadah haji nanti, mohon maaf, saya sampai jam berapa ya? Saya gak grogi, baru kali ini manasik di hotel, Masya Allah. Mudah-mudahan barakallah ini kayak pembicara tenanan gitu. Baik, jadi dalam ibadah haji ada dua kloter, ada dua kelompok penerbangan, dua gelombang. Yang pertama akan datang ke Madinah terlebih dahulu, kemudian baru ke Mekah, kemudian yang kedua adalah dari Mekah ke dulu, kemudian baru ke Madinah. Lebih pilih yang mana? Semuanya insya Allah baik, intinya ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, bagi yang di gelombang pertama ketika di Madinah, maka di sanalah kita diberikan kesempatan untuk sholat di Masjid Rasulullah SAW. Demikian pula ketika dari gelombang kedua dari Mekah kemudian ke Madinah, kita berikan kesempatan untuk sholat di Masjid Nabi SAW. Sebagaimana yang disampaikan Rasulullah bahwasannya sholat di Masjidil Haram itu berapa kali lipat? 100.000 dibanding dengan masjid-masjid yang lain kecuali Masjid Nabawi. Kalau Masjid Nabawi, kita sholat di Masjid Nabawi sama dengan berapa? 1.000. Tetapi mohon maaf, ada kalangan tertentu ini yang salah ya. 100.000 kali dihitung. Wah, berarti aku wis nganti akhir hayat wis cukup gitu kan ya. Terus ora sholat. Nah, ini yang salah. Jadi mohon maaf, ini digaris salah. Karena Allah SWT memberikan kita untuk beribadah sampai ketemu yang namanya al-yakin. Yakin adalah kematian, gitu kan ya. Jadi kita diperintahkan untuk beribadah sampai ketemu dengan al-yakin. Al-yakin ini para ulama sepakat adalah kematian. Jadi sampai kita mati. Jadi kalau ada yang mengatakan, saya sudah pernah sholat di Masjidil Haram 5 kali, kalau 30 hari berarti 150 kali, kalikan 100.000, berapa itu? Nah, udah 1 juta sekian gitu kan ya. Dan bagi sehari 17, wah itu udah bertahun-tahun.
Itu dah keutamaannya, bukan frekuensi. Artinya, ya wis bar kuwi aku wis ora sah salat melih. Ya, begitu. Baik, ketika kita di Masjid Nabawi, maka di situ di sebelah kiri, ya, jadi ada Bapak Ibu yang sebelumnya pernah ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, ada nggih? Ya, nanti kalau saya salah tolong diingatkan. Jadi yang pernah umrah terlebih dahulu atau yang saat nanti adalah haji yang kesekian, mungkin ada yang badal haji, membadalkan orang tua atau yang ingin lebih menyempurnakan, ya insya Allah kita saling sharing. Artinya di antara mimbar Rasulullah, kemudian dengan rumah Rasul itu ada namanya Raudhah. Dan di samping Raudhah itu ada rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan karena seorang Nabi itu dikuburkan di mana tempat beliau meninggal, maka dikuburkan di rumah beliau ketika beliau wafat. Di samping sebelah situ ada kuburannya siapa? Khalifah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika kita sampai di sana, ya, maka kita sunnah untuk ya berziarah. Ziarah ini artinya kita memberikan salam kepada Rasulullah SAW dan kedua para sahabat. Tetapi yang paling harus diingat, mohon maaf, kalau di sana askar-askarnya akan selalu ketika seseorang yang berdirinya kelamaan dan sebagainya akan segera digeser. Khawatir terjadi kesyirikan. Ya. Jadi kita ke makam Rasulullah sebatas berziarah, ya. Tidak untuk berdoa. Ingat ya. Tidak untuk berdoa, apalagi berdoa kepada Rasulullah. Mohon maaf. Ini dalam pengertian akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketika seseorang berdoa tidak boleh berdoa kepada orang yang mati. Kalau Anda berdoa minta tolong didoakan kepada orang yang masih orang soleh masih boleh. Tetapi ketika orang soleh itu sudah meninggal dunia, maka kita tidak diperbolehkan untuk meminta doa kepadanya, walaupun dia soleh. Ini salah satu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang penting. Jadi mohon maaf nanti di sana ada beberapa pendapat, ada beberapa orang-orang yang mereka ketika melewati makam Rasulullah di depan Rasulullah itu ada yang wallahu alam apa yang mereka minta. Tapi jangan sampai, mungkin ada orang yang berdoa kepada wahai Rasulullah, tolong, itu nggak boleh. Karena Rasulullah sudah meninggal dunia. Karena pertama-tama kejadian kesyirikan itu pada umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Beliau pada saat itu, masa-masa itu, jadi gini, pertama-tama orang-orang soleh meninggal dunia. Maka jamaahnya pada sedih gitu kan ya. Terus setan memberikan bisikan, dah buatlah patung. Gitu kan, ya. Maka dibuatlah patung orang-orang soleh tersebut. Tujuannya pertama adalah agar mengingat orang-orang soleh tersebut begitu dekat kepada Allah. Gitu kan, ya. Generasi berikutnya akhirnya orang-orang soleh tersebut disembah. Gitu kan, ya. Orang tersebut. Baik, ini jadi salah satu kalau di tempat itu maka askar biasanya akan mengusir. Jangan lama-lama gitu. Khawatirnya mereka menjaga akidah umat Islam jangan sampai terpeleset gitu kan. Mohon maaf, ini salah satu hal yang berkaitan dengan akidah. Ya, kita lebih berhati-hati. Misalkan ada pendapat wah ini sebagai tawasul, kan mereka lebih dekat kepada Allah pada masa dan sebagainya.
Ketika ada dua pendapat ini berkaitan dengan akidah, bagi saya pribadi, saya lebih memilih yang lebih selamat. Gitu kan, ya. Artinya begini, oh ini tidak membolehkan, oke kita tidak ikut, kita ikut yang tidak membolehkan. Karena apa? Ketika sampai terpeleset, salah, kita masih dalam fase aman. Gitu kan, ya. Kalau kita ikut sebelahnya, misalkan ini sebatas hanya tawasul, kok ternyata pendapat ini salah. Nah, khawatirnya kita masih dalam masalah akidah. Wallahu alam, ini yang saya sampaikan sebagai batas untuk membentengi diri kita dari tergelincirnya pada masalah akidah. Karena masalah kubur itu kadang-kadang ada orang terpeleset. Karena Rasulullah SAW mengatakan, saya adalah Abdullah dan Rasulnya. Rasul Muhammad SAW sebagai Abdullah, hamba Allah, dan Rasulnya. Jadi tidak boleh kita berlebih-lebihan dalam menempatkan Rasulullah SAW. Sebagaimana kaum Bani Israel melebih-lebihkan kedudukan Isa, ya, putra Maryam, sehingga kepada level menjadi apa? Dianggap sebagai anaknya Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Baik, sudah ketemu semua? Ada beberapa risalah terkait dengan doa-doa gitu kan ya. Kalau sudah kepanggil nggih, disengan assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya khiratallahi min khalqih, assalamu alayka ya habiballah, assalamu alayka ya sayyidal mursalin wa khataman nabiyyin, assalamu alayka wa ala alika wa ashabika wa ahli baitika wa ala nabiyyina wa sairis sholihin. Ashadu annaka ballagtar risalah wa addaital amanah wa nasahtal ummah wa jazakallahu anna afdola ma jaza rasulan an ummati. Bapak-bapak, ini adalah salah satu doa ketika kita ketemu di depan makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dibaca artinya, semoga keselamatan tetap terlimpah padamu wahai Rasulullah. Semoga keselamatan tetap terlimpah padamu wahai sebaik-baik makhluk Allah. Semoga keselamatan tetap terlimpah padamu wahai kekasih Allah. Semoga keselamatan tetap terlimpah padamu wahai Tuan para Rasul dan penutup para Nabi. Semoga keselamatan tetap terlimpah padamu dan keluargamu serta para sahabatmu, ahli baitmu, para nabi dan orang-orang soleh. Saya bersaksi bahwasanya engkau telah menyampaikan risalah, telah menunaikan amanah, dan telah menasihati umat. Semoga Allah membalasmu atas kami dengan balasan yang lebih utama dari balasan seorang Rasul atas umatnya. Kalau kita melihat lafal ini, tidak ada yang berlebih-lebihan. Ya. Menempatkan Rasulullah, menghormati Rasulullah sebagaimana beliau diangkat sebagai Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngerti nggih? Monggo kita baca bersama-sama. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya khiratallah min khalqih. Assalamu alayka ya habiballah. Assalamu alayka ya sayyidal mursalin
wa khataman nabiyyin. Assalamu alayka wa ala alika wa ashabika wa ahli baitika wa ala nabiyina wa sairis salihin. Ashhadu annaka balagtar risalah wa addaital amanah wa nasahtal ummah wa nasahtal ummah wa jazakallahu anna afdala ma jaza rasulan an ummati. Sampun hafal? Alhamdulillah. Kalau jenengan hafal lebih baik. Kalau tidak hafal, ya nanti kalau jenengan mau niat saya mau ke sana bawa. Jadi ibadah haji sekali lagi itu ibadah yang sendiri-sendiri, bukan seperti sholat berjamaah. Artinya begini, Bapak Ibu harus tahu ilmunya sendiri-sendiri sih. Misalkan nyun ngapunten, mudah-mudahan tidak terjadi. Ketika ikut rombongan kok terpisah, apa yang Anda lakukan? Mulai rombongan atau tetap menuntaskan ibadah hajinya? Maksudnya itu gitu. Ibadah adalah sendiri-sendiri. Maksudnya gini, ketika jenengan punya ilmunya, ketika jenengan waktu misalkan umroh, kan datang umroh, waktu tawaf kok ketinggalan rombongan gitu kan ya. Jenengan baru 6 rombongannya wis 7. Yang jenengan nggak tahu ilmunya, maka jenengan akan deg-degan rombonganku yang endi gitu kan ya. Tak golek isik. Selesaikan dulu tawafnya, selesai, kemudian sholat 2 rakaat, nah baru dicari, oh pas sa'i, oh pas sa'i kok ya ketemu, nggak apa-apa, jangan sa'i sendiri. Dari Sofa ke Marwah 7 kali, setelah itu baru cari. Lah ini aku bingung mulie lah. Walaupun Anda bingung, tapi kan jenengan sudah selesai melaksanakan ibadah. Nggih niku nggih. Nah, kalau Bapak Ibu yang berpasangan gondeli pasangan nih, gitu kan ya. Kalau tercari dengan rombongan minimal pasangannya masih gitu kan ya. Karena ya kadangkala di sana itu karena ada orang yang mungkin baru sekali, kemudian udah berkali, tapi kadang-kadang ada bangunan-bangunan yang sama yang karena berbenah terus kita lupa jalan. Kita ini nyangkini ternyata enggak gitu kan ya. Nah, jadi ketika jenengan keluar pertama kali dari hotel, dari tempat atau maktab, dengan lihat dengan foto, jenengan Sherlock gitu kan ya. Jadi jenengan nanti bisa pulang gitu kan ya. Sherlock sakit semua nggih? Oh belum sakit ya apa nggih. Ya. Jadi ini nanti ketika keluar dari rumah, keluar dari penginapan, jangan Pak lihat dulu. Oh ini, catat atau aneh ini. Ini yang pertama kali. Jadi mungkin di foto, di Sherlock, kemudian nanti buat pembimbing ada baiknya ketika dikasih informasi. Kita lewat jalan sini, perempatan sini, nanti belok sini. Jadi ketika sampai ada yang tercecer, terpisah, maka bisa balik sendiri. Karena nyon ngapunten, kalau ada jemaah yang terpisah itu pembimbing ya pusing. Aduh, nah, apa nih wis nganti setengah dino kok enggak pulang dihubungi, mboten sakit itu pusing, maem ya rasanya, waduh, jamaah saya itu gimana, ngoten nggih. Itu yang wajib kita tahu. Jadi
ketika datang, gitu kan ya, pertama adalah orientasi tempat, gitu kan ya. Tapi setelah nanti apa langsung pun belum pernah palat. Kemudian nanti kan ada regu, nggih. Nanti kalau komunikasikan dengan regu, Pak, saya mau ke sini komunikasikan sehingga ketika ingin mau nginep di Masjidil Haram pun komunikasikan biar regunya anggota tidak bingung dengan anggota kamarnya juga, gitu kan ya. Itu yang perlu salah satu teknik-teknik sederhana tapi wajib kita ketahui biar kita nanti ya bisa saling terkoordinasi. Karena ada juga nih tipikalnya kita tuh macam-macam. Ada yang ketika datang setelah umroh wajib, gitu kan ya, dia langsung tidur di masjid terus ada. Terus ada yang pulang pergi ada. Nah, ini yang kadang-kadang suka menyendiri, nggak salah, tapi tolong koordinasikan biar temennya bisa memantau di mana. Oh, baru tidur di masjid, gitu kan. Itu satu hal yang perlu kita ketahui. Baik, tadi udah hafal Bapak Sinan semuanya. Ibu sama hafal? Nggak apa-apa, nggak panjang. Nah, setelah di situ, itu nanti ada makamnya Abu Bakar dan Umar. Ya kita sebagaimana yang lain, ya kita nanti Assalamualaikum warahmatullahi ya sahabat Rasulullah, gitu kan ya Umar ya Abu Bakar. Jadi monggo dibaca lagi bersama-sama. Yeah. Satu, saya nggak membaca ya, nanti nggak yang fokus ke saya. Nggak. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Ya. Kan ummati, sudah selesai, alhamdulillah. Baik, jenengan kira-kira ziarah ke makam Rasulullah mau berapa kali silahkan, gitu kan ya. Itu nanti posisinya kalau berziarah nanti, kalau sekarang alhamdulillah, kalau dulu sebelum tahun 2017 jadi ini mimbar Rasulullah, Raudhah, di sini jalan, terus di sininya pengimaman. Tapi setelah 2017 kalau salah, jadi paling depan adalah ini mimbar Rasulullah. Di sini ada Raudhah, Raudhah. Di sinilah jalan full, gitu kan ya. Kalau dulu setelah Raudhah ini masih ada shaf, sehingga dulu pernah ada perdebatan mana yang lebih utama, sholat shaf di shaf pertama ataukah di Raudhah, gitu kan ya. Tapi sekarang insya Allah sudah nggak ada perdebatan mana yang lebih utama sholatnya, ya sholat di shaf pertama yang di Raudhah, gitu kan ya. Gitu. Kalau dulu perdebatan karena setelah Raudhah ada jalan, ada mungkin 2 atau 3 shaf lagi baru imam. Itu sekitar tahun 2017. Tapi pada tahun itu juga teman saya umroh
Dia cerita, nggak ono pak ngono kuwi no. Terus kita browsing, oh ternyata terjadi perubahan gitu kan ya. Sekarang jamaah haji sekarang ketika jalan dan umroh ya udah jalan setelah pagar itu jalan semua sudah tidak ada soft, sehingga dengan demikian sudah tidak ada perdebatan mana yang lebih utama, di soft awal atau soft yang di raudhah. Nah, kalau Anda bisa di soft awal dan di raudhah, itu adalah yang paling utama. Ya. Ini nanti habis ini keutamaan kota Madinah ya, Ustadz Badawi. Baik, sekedar tata cara. Ketika nanti Anda ingin ke raudhah, paling bagus berdoa ketika Anda dapat waktu sholat. Nah itu senang sekali. Karena alhamdulillah ini kan ada jadwalnya ya. Nah, paling enak adalah ketika waktu adzan jangan disuruh masuk. Wah itu senang banget. Karena jenengan akan puas di sana. Antara adzan dan iqomah itu minimal setengah jam, plus minus setengah jam. Anda mendapatkan tempat yang mustajab, Anda mendapatkan waktu yang mustajab untuk berdoa. Baik, selanjutnya di masjid, setelah Masjid Nabawi itu ada makam Baqi. Makam Baqi sebagaimana makam-makam yang lain, maka kita disunahkan untuk membaca doa ketika masuk ke dalam makom. Kalau ini sudah hafal nggih? Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insa'allahu bikum lahikun as'alullaha lana wa lakumul afiyah. Ini adalah doa ketika kita masuk atau ziarah ke makam-makam secara umum ya. Monggo kita assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insa'allahu bikum lahikun as'alullaha lana wa lakumul afiyah. Ampun hafal? Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insa'allahu bikumul lahikun as'alullaha lana wa lakumul afiyah. Artinya, semoga keselamatan tercurah kepada kalian, wahai penghuni kubur, dari golongan orang-orang yang beriman dan orang-orang Islam. Wa inna insa'allah bikumul lahikun, kami insyaallah akan menyusul kalian. As'alullaha lana wa lakumul afiyah. Saya meminta keselamatan untuk kami dan untuk kalian. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan perhatikan doa ketika kita ziarah kubur adalah yang hidup mendoakan yang mati, itu kan ya. Karena orang yang sudah mati amalnya terputus kecuali 3 perkara: ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang selalu mendoakan, dan satunya lagi adalah amal-amal jariah. Makanya kita doakan kepada yang meninggal
yang dari golongan mukminin dan muslimin. Kita tidak boleh mendoakan orang-orang kafir yang sudah meninggal, mendoakan permintaan ampun. Jadi ketika kita di kantor dan di sekitar ada yang meninggal, kalau orang muslim, inna Allah firlahu, semoga Allah mengampuninya. Tapi kalau kita itu non muslim, kita tidak boleh mengatakan Allah maghfirlahu. Ya Allah ampunilah dia, tidak boleh gitu kan ya. Makanya biasanya ya semoga mereka mendapatkan balasan sesuai dengan amal perbuatan. Dan diberikan kesabaran pada keluarganya. Baik. Kalau doa tadi ketika ziarah kepada Rasulullah SAW, kalau doa ini adalah ketika kita ziarah ke makam-makam lainnya, baik di Indonesia, di dunia manapun, dibagi kita pakai yang ini, gitu kan ya. Bapak Ibu, satu hal yang saya jadi teringat, suatu hadis, suatu saat Rasulullah SAW bertanya, kurang lebih gini nih, siapa di antara kalian pada pagi ini yang berpuasa? Maka sahabat, siapa kira-kira ngajeng? Abu Bakar. Saya ya Rasulullah. Terus siapa yang pagi ini sudah bersedekah? Maka Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Siapa yang pagi hari ini, yang hari ini sudah menengok orang sakit? Abu Bakar lagi. Terus ini, siapa yang pagi ini sudah mengantarkan jenazah? Maka Abu Bakar lagi. Saya bacakan hadisnya di sini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkum al-yawma sha'iman. Qala Abu Bakar ana. Qala faman tabi'a minkum al-yawmal janazah. Qala Abu Bakar ana. Qala faman at'ama minkum al-yawmal miskinan. Qala Abu Bakar ana. Qala faman ada minkum al-yawma maridan. Qala Abu Bakar ana. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'na fi ri'im illa dakhalal jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, siapakah di antara kalian yang pada hari ini berpuasa? Abu Bakar berkata, saya. Beliau bertanya lagi, siapakah di antara kalian yang hari ini sudah mengiringi jenazah? Maka Abu Bakar berkata, saya. Beliau kembali bertanya, siapakah di antara kalian yang hari ini memberi makan orang miskin? Maka Abu Bakar mengatakan, saya. Lalu beliau bertanya, siapakah di antara kalian yang hari ini sudah mengunjungi orang sakit? Abu Bakar kembali mengatakan, saya. Maka Rasulullah SAW bersabda, tidaklah ciri-ciri itu terkumpul pada diri seseorang, melainkan dia pasti akan masuk surga. Baik, Bapak-bapak, ada 4 amalan yang dilaksanakan Abu Bakar pada pagi hari itu. Yang pertama tadi apa? Puasa. Yang kedua, mengantar jenazah. Yang ketiga, bersedekah, memberikan makan kepada orang miskin. Dan yang keempat adalah mengunjungi orang sakit. Saya tanya kepada bapak-bapak, kalau di Indonesia jenengan puasa Senin Kemis bisa, terus nengok orang sakit bisa, kemudian bersedekah bisa, tapi mengantar jenazah belum tentu ada. Terus nama betul sing dikenal. Nanti di Madinah, di Madinah ini setiap sholat itu kemungkinan besar akan ada sholat jenazah. Kalau jenengan ingin, itu ada kesempatan.
jenengan tidak usah jauh-jauh. Kalau biasanya kita bertakziah ke handetolan kita, teman kerabat yang meninggal, biasanya ikut ngantar ke kubur apa mboten? Biasanya ada yang ikut, ada yang enggak. Nah, kalau di situ, kalau jenengan pengen seperti Abu Bakar, habis sholat itu nanti jenengan posisi ini ambil sayap sebelah kiri. Saya tahu itu nomor 30 berapa ya. Jadi Masjid Nabi kan imam ada sayap kiri. Setelah itu nanti setelah habis sholat dengan langsung keluar. Nanti biasanya tempat untuk antrian, saya lupa itu pintu nomor 30 itu berapa. Pokoknya depan sayap kiri ke sana. Nanti habis sholat selesai, jenengan keluar itu nanti keranda itu sudah jalan, sudah tempuan dengan jenengan. Jenengan iringi aja di situ. Kalau jenengan mau ngangkat silahkan. Itu nanti kayak terbang gantian. Saya gini, yang lain pengen saling ngangkat. Jenengan pengen merasakan ngangkat silahkan. Nggak sampai 1 menit udah ditampani orang lain. Niat ikuti masuk ke kuburan. Tetapi jenengan kalau itu jenengan sudah dapat insya Allah 1 qirat gitu kan ya. Kalau jenengan ingin sebagaimana Abu Bakar, ya jenengan puasa, mungkin bisa nanti puasa Senin atau puasa Kamis silahkan. Pak, di sana orang sakitnya di mana? Jenengan tanya kloter jenengan, Pak, ente sing sakit mboten? Nah, didongake, itu kan nggak perlu ke rumah sakit ya. Di antara kloter ruang itu insya Allah bukan mendoakan ya. Kemungkinan besar ada yang sakit, jenengan doakan, jenengan. Lah terus sedekahnya gimana pada orang-orang miskin? Wah, semoga di sana ketemulah orang-orang dari India atau orang yang Bangladesh yang cleaning service, semoga bisa diberikan. Orang minta-minta. Maksud saya begini, kalau di Indonesia mungkin yang 1, 2, 3 itu ada, tapi mengantar jenazah itu ketika kita aku poso Senin, gitu kan ya. Ibu ndelalai orang sing dikenal orang dek sing meninggal. Apa yang ngono? Maksudnya nggak ada takziah gitu kan ya. Kalau di sana ada kesempatan takziah, monggo kalau Anda ingin melaksanakan apa yang dengan sahabat Abu Bakar, ada kesempatan. Itu ketika di Madinah. Kalau di Mekah kayaknya sulit karena Maklah itu jauh gitu kan ya. Kalau di Baki jenengan itu tadi sayap kiri, jadi saya agak lupa nomor pintu 3 itu. Jenengan pokoknya posisi di situ, jadi nanti keluar, udah dengan keluar tuh nanti jenazah udah ketemu gitu kan. Nanti itu kalau jenengan pengen ya kalau nggak subuh asar gitu kan. Kalau duhur berat karena memang panas ya, panas gitu kan. Kalau asar kan wah sebentar lagi buka gitu kan ya. Kalau subuh bar sahur insya Allah kuat dan masih agak nggak terlalu panas gitu. Ini beberapa kiat-kiat kita berusaha mengumpulkan pundi-pundi amal ketika kita ada kesempatan-kesempatan yang demikian. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan. Monggo kita ulangi lagi doa ziarah kubur. Sudah kepanggih semua? 1, 2, 3. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin. Wa inna insya'allaha bikum lahikun. Terus as'alullaha lakum al-afiyah. Jadi
selamat, semoga kesejahteraan, selamatan bagi Anda wahai penghuni kubur dari orang-orang mukmin dan orang-orang muslim. Dan insya Allah saya akan menyusul kalian, menyusul mati. Dan saya meminta kepada Allah untuk nas'alullaha bikumul afiyah, untuk menekan ampun kepada Allah untuk saya dan Anda semua. Minta ampun ataupun keselamatan untuk saya dan Anda semua. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, sesuai dengan Undang-Undang Haji tahun yang kemarin disahkan Oktober. Kalau dulu 10 tahun, sekarang berapa? 18 tahun. Artinya apa? Kesempatan ini adalah kesempatan langka, bisa jadi seumur hidup bagi Bapak Ibu semua. Monggo ilmunya benar-benar jenengan siapkan. Manasik yang dari amal syuhada jenengan perhatikan detail, lebih rinci, mana yang harus dihafal, mana yang tidak perlu dihafal. Artinya pokok-pokok yang perlu Anda hafal, monggo jangan hafal. Yang harus nanti, wah ini kok panjang nanti jangan tidak harus hafal, silahkan dibawa bukunya. Artinya poin-poin itu jangan harus paham, karena ini bisa jadi seumur hidup Anda akan haji. Karena kalau dulu 10 tahun lagi Anda bisa daftar, artinya wallahu alam berapa tahun lagi. Sekarang 18 tahun lagi. Nah, artinya wallahu alam 18 tahun lagi anopora, ditambah dengan antriannya. Makanya ini adalah satu momen yang mana ibaratnya, kalau mengibaratkan ketika Anda ibadah haji, ini pintu surga dibuka. Kenapa demikian? Karena ketika haji mabrur, maka tidak balasan kecuali surga. Maka ibaratnya pintu ini dibuka. Monggo kita manfaatkan bersama-sama. Anda manfaatkan momen yang Anda terpilih untuk bisa berangkat. Ilmunya disiapkan, niatnya diluruskan. Untuk haji mabrur tiga hal yang perlu jenengan ingat-ingat. Selain manasik, di sana tidak boleh apa? Jidal, debat-debatan. Terus tidak boleh apa? Busoko, berbuat fasik. Dan tidak boleh rofas. Ya hal-hal yang berbau dengan omong-omongan ataupun kegiatan dengan tiga hal ini dijaga. Dulu ketika tahun 2023 kesaksian para jamaah waktu itu di Musdalifah kebanyakan terlantar ya. Wallahu alam, yang biasa Musdalifah itu lancar, waktu itu kredit ya. Yang biasanya di Musdalifah itu jam 2 dioyak-oyak, ayo segera naik bis. Waktu itu tahun 2003 habis subuh itu pun belum ada bis. Teman saya, Pak, saya itu untuk bertahan, saya ngumpulin kayak gini, yang ada berapa dituang, dan dituang saya minum karena belas. Itu tahun 2023 saya ingat, karena 2022 itu longgar karena pasca Covid itu hanya 60% kalau nggak salah. Nah, pas 2023 itu haji ramah lansia. Nah, karena tahun 2022 dibatasi maksimal 65 tahun usianya. Tapi setelah tahun 2023 yang tertunda-tunda itu dimasukkan 2000, maka waktu haji ramah lansia tagline-nya. Pada itu ada yang cerita, wah itu apa ya, kesabarannya benar-benar diuji. Mestinya waktu duha mereka sudah berusaha, sudah sampai ke Mina untuk jamarat, tapi ada yang duhur belum berangkat dan sebagainya. Itulah, itu benar-benar diuji. Ada yang saya bilang,
aku meh misuh tapi pas kaji gawe ihram gitu kan ya. Allah alam itu betul-betul ya dok. Ya ora ihram aku misuh gitu. Nah itulah saling menjaga gitu kan ya. Ya mudah-mudahan dengan ilmu yang kuat kita berpegang teguh itu, maka kita bisa memanfaatkan momentum haji Bapak Ibu tahun 2026 dengan baik. Demikian dari saya, yang sini mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.